air putih itu saya minumkan kepada anak saya agak agak mending sih, udah nggak begitu rewel. Tapi matanya itu masih kayak, kalau natap saya itu kayak bener-bener melotot-melotot gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube Jaudah TV. Baik teman-teman, di video kali ini masih sama di tempat seperti kemarin ya, dan saya juga ini masih berada di tempatnya teman saya, dan beliau mempunyai cerita lagi tentang kejadian aneh dan mungkin bisa dikatakan kayak kejadian-kejadian yang tidak diduga atau tidak disengaja ya teman-teman. Jadi beliau ini anak rantau juga, dan dulu pernah mengajak istri dan anaknya untuk tinggal di salah satu kontrakan di Jakarta Selatan, tepatnya di daerah mana kan? Di daerah Menteng Dalam. Daerah Menteng Dalam. Saya nggak sebutkan daerahnya ya untuk menjaga privasi juga ya teman-teman. Jadi beliau ini pada waktu itu kejadiannya siang atau malam Bang? Sore hari menjelang maghrib lah. Pada sore hari menjelang maghrib. Dan kejadian ini terjadi kepada anaknya beliau. Dan ceritanya bagaimana langsung saja kita tanyakan kepada beliau. Oke Kang, langsung diceritakan kejadian apa yang pernah dialami oleh anak jenengan Kang. Bisa diceritakan di sini Kang. Jadi pada suatu hari itu hari Minggu ya. Iya. Kebetulan saya itu libur kerja karena hari Minggu. Otomatis saya di rumah bersama keluarga gitu anak kan. Dan istri tentunya ya. Karena sebetulnya pada hari itu sih saya tadinya mau jalan, cuman kebetulan karena hujan. Iya. Jadi akhirnya ya saya di rumah aja bersama istri dan anak-anak. Pada waktu itu saya mempunyai 2 anak. Iya. Ya, yang satu itu sekitar umur 4 tahunan dan yang satu itu 1,5 tahun. Karena kebetulan anak saya itu hanya beda 1,5 tahun umurnya. Oke, pada kejadian itu sudah lama atau baru-baru ini Kang? Ya mungkin kejadiannya itu malah sekitar 2 tahun yang lalu, karena saat ini anak dan istri saya itu sudah di kampung ya. Oke. Jadi apa ini kejadian yang dialami oleh anak jenengan? Ya pada waktu itu hari itu sudah menjelang maghrib. Kebetulan anak saya itu sedang duduk itu di teras depan rumah kontrakan saya. Ya, kontrakan petakan itu. Kebetulan itu di depan rumah saya ada pohon belimbing ya lumayan besar, dan di sampingnya kontrakan saya itu kebetulan memang tempat pemakaman ya. Cuman untuk pemakaman umum keluarga aja sih sebetulnya, bukan pemakaman umum buat orang banyak gitu. Ya. Ya mungkin hanya sekitar ratusan saja lah itu tempat pemakamannya di situ, ratusan orang yang dikubur di situ. Pas sore itu saya menyuruh anak saya untuk masuk ke dalam karena waktunya itu udah mau maghrib. Ya benar. Pas saya menyuruh anak saya untuk masuk, tiba-tiba anak saya itu berbicara sama saya. "Pak, kok di pohon belimbing itu ada si Mbak?" "Mbah siapa, Dek?" Saya bertanya kepada anak saya. Mbah itu kok ada di pohon belimbing itu." Nah, sontak saya kaget. "Mana? Kok nggak ada itu? Kamu ngarang kali." "Iya itu Pak, di pohon belimbing ada Mbah sedang liatin saya." Itu kata anak saya. Lalu anak saya nggak mau diajak masuk karena katanya ada mbahnya itu di pohon belimbing. Jadi cerita anak saya begitu. Oke, jadi atas kejadian ini bisa disimpulkan dan diambil pembelajarannya ya teman-teman. Jadi bahwasanya itu pohon-pohon kayak semacam pohon belimbing, pohon jengkol, atau pohon-pohon yang biasa dihuni oleh makhluk halus, biasanya itu menampakkan wujud pada
waktu-waktu tertentu. Jadi ini juga sangat berpengaruh juga dengan anak kecil ya. Anak kecil itu sangat kuat sekali nalurinya teman-teman. Mungkin ada cerita lagi Kang, bisa dilanjut ceritanya. Ya setelah kejadian itu, anak saya itu yang kecil, yang umur 1,5 tahun itu, malamnya itu rewel terus itu, bahkan sama sekali semalaman itu sama sekali nggak tidur, kayak orang kesurupan begitu sih. Istilahnya kayak ketakutan gitu ya. Kayak kesurupan, bukan kayak ketakutan, kayak kesurupan. Jadi selalu nangis terus, nggak mau diem-diem gitu kan. Akhirnya karena saya berpikir anak saya sakit, pada akhirnya saya bawalah itu ke sebuah klinik. Setelah saya bawa ke klinik, ternyata nggak sembuh-sembuh juga, itu masih rewel terus. Dan pada akhirnya saya disarankan oleh tetangga kontrakan, untuk mendatangi, ya kalau di Jakarta itu kayak macam ustadz kayak gitulah, yang orang pinter lah istilahnya. Ya istilahnya orang pinter, tapi itu ustadz itu. Iya. Lalu saya disuruh untuk mendatangi beliau, dan datanglah itu Pak Ustadz itu ke rumah saya. Dan pada akhirnya anak saya itu dikasih air putih itu 1 gelas, ya katanya suruh untuk diminumkan kepada anak saya. Dan setelah air putih itu saya minumkan kepada anak saya agak mending sih, udah nggak begitu rewel. Tapi matanya itu masih kayak, kalau natap saya itu kayak bener-bener melotot gitu, kayak padahal itu umur anak saya itu masih 1,5 tahun. Aneh gitu ya. Tapi kalau saya ajak bicara itu, anak saya kayak marah begitu. Tapi itu dalam keadaan sadar atau bagaimana itu anak jenengan itu? Ya namanya anak kecil, jadi saya susah untuk antara sadar atau enggaknya. Tapi benar. Ya pokoknya setahu saya itu kalau saya ajak bicara gitu, ya matanya itu kayak menatap, kayak orang benci gitu pada saya juga, kepada istri saya juga begitu. Oke, jadi di cerita ini juga bisa disimpulkan lagi teman-teman, bahwasanya makhluk halus yang sudah istilahnya sudah mengganggu anak kecil, istilahnya kayak nggak suka kalau kita itu mengusik atau mau mengeluarkan dia dari tubuh dia, biasanya seperti itu teman-teman. Dan mungkin ada lanjut ceritanya Kang, dilanjut. Ya karena sudah dikasih air itu, sama air yang dari Pak Ustadz itu ternyata belum sembuh juga. Pada akhirnya saya disarankan lagi oleh tetangga kontrakan saya yang satu lagi, dikasih tahu lah itu di daerah itu kalau di Menteng Dalam itu ada nama daerah namanya itu, di situ ada orang pinter juga. Dan akhirnya saya bawalah anak saya ke situ. Setelah saya bawa ke situ, si orang pinter itu bercerita tentang makhluk-makhluk halus yang ada di wilayah itu, di depan kontrakan saya, yang ada di pohon bimbing itu. Iya. Dan menurut cerita si orang pinter tersebut, memang anak saya itu istilahnya kemasukan makhluk halus yang tadinya dilihat oleh anak saya yang satu. Mungkin hanya pas kebetulan saja mungkin itu ya Kang. Jadi apa dia itu merasa terganggu atau bagaimana, kita juga kurang paham ya. Namanya juga makhluk-makhluk kayak gitu ya, bisa juga merasa terganggu karena jam-jam tertentu itu dia itu menampakkan wujud aslinya gitu teman-teman. Dan lanjut Kang, mungkin masih ada tambahan. Ya setelah kami pulang dari rumah si orang pinter itu, ya mungkin dikasih, ya kayak sama sih, kayak dikasih semacam air juga air gitu ya, untuk diminumkan. Pada akhirnya habislah itu diminumkan salah 1 gelas itu berkali-kali, tapi ya bukan 1 kali minum gitu. Alhamdulillah anak saya itu sembuh dan udah nggak rewel lagi. Jadi begitu. Oke. Jadi apa kesan jenengan kepada anak jenengan setelah kejadian itu? Apakah jenengan itu pindah dari tempat itu atau masih tetap tinggal di kontrakan itu?
Ya pada saat itu karena memang si si orang pinter yang rumahnya di itu memang menyarankan untuk saya supaya pindah dari kontrakan itu karena eh, anak saya itu selalu diganggu memang. Jadi ya pada akhirnya saya pindah dari kontrakan itu dan setelah saya pindah ya memang nggak pernah lagi ada kejadian-kejadian seperti itu. Benar, 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 benar. Oke teman-teman, mungkin cerita singkatnya dari teman saya mungkin cukup sekian, dan lain waktu mungkin ada cerita lagi pengalaman beliau. Jadi untuk teman-teman yang punya anak kecil tetap dijaga dan jangan pernah diizinkan ketika pada menjelang waktu maghrib, karena di waktu-waktu itu makhluk-makhluk seperti itu memang akan muncul dengan sendirinya teman-teman. Jadi mudah-mudahan kejadian ini bisa diambil dari segi positifnya ya teman-teman. Dan saya terima kasih untuk teman saya dan atas waktunya yang sudah mau diajak bicara dan berbagi cerita. Ya Itu ya sama-sama. Kang. Ya. Oke, mohon maaf apabila banyak perkataan yang salah yang saya ucapkan dan teman saya. Saya mohon maaf. Kurang lebihnya kayak gitu cerita untuk kali ini. Saya Jauda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri.